Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang perdana dan berjumpa, bukan berjumpa lagi ya, berjumpa untuk tayang perdana bersama saya Pelita Hati, tentunya di podcast ataupun audio yang semoga mudah-mudahan kedepannya bermanfaat. Dan terima kasih banyak tentunya kepada para pendengar dan juga para pemirsa di YouTube yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, menyaksikan tayangan ataupun audio dari Pelita Hati Podcast ini yang tentunya kami sangat mengucapkan terima kasih sekali. Ada begitu banyak yang akan kami bahas di sini, dari trik, tips, kemudian cerita juga dari para pendengar, lalu kemudian saran, masukan, kemudian membahas isu-isu yang paling penting, membahas isu-isu yang hangat, dan masih banyak lagi. Nah, dukung terus channel Pelita Hati dan juga tim tentunya, dan terima kasih banyak. Kita juga sudah disupport oleh teman-teman kita, dan tentunya channel ini tidak akan besar tanpa dukungan kalian semua. Dan salah satu bentuk dukungan tentunya boleh tentunya bisa di subscribe, like, dan juga komen. Tinggalkan komen yang positif. Komen yang negatif pun tidak apa-apa, tidak akan diblokir. Oke, saya pribadi di sini ada begitu banyak yang akan dibahas di part-part tertentu, tapi karena ini adalah penayangan perdana, saya sangat konsen sekali dengan pembahasan tentang bullying gitu. Bullying sendiri memang sudah banyak sekali isu yang digulirkan, baik itu di kalangan kampus, sekolahan, dan masih banyak lagi gitu. Dan banyak banget juga nih ya teman-teman yang selalu bilang bullying, bullying, bullying gitu kan. Aduh, aku tadi dibully nih di sekolahan gitu. Diapain nih, kepalanya dicukur gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi bully sendiri itu adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang nih, atau kelompok orang yang baik secara verbal, fisik, maupun secara psikologis, sehingga korban itu merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya seperti itu. Nah, tentunya nih teman-teman, ada begitu banyak orang-orang yang memanfaatkan kekuasaannya, seperti tadi yang udah saya jelaskan di atas, bahwa nih saya superior nih di kelas gitu loh. Oh, saya mohon maaf nih ya, anak orang yang paling kaya di sini gitu. Sehingga mental seseorang itu akan jauh lebih percaya diri pada saat orang tersebut memiliki sesuatu. Bullying sendiri itu banyak terjadi tidak hanya di sekolahan, di kampus, di perkantoran, di tempat pekerjaan, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang kemudian itu menjadi tempat pembulingan ataupun tempat perundungan seperti itu. Bahkan terjadi juga loh di beberapa pondok pesantren yang basically mereka mempelajari pelajaran agama seperti itu. Nah, sebetulnya nanti saya akan uraikan kenapa sih terjadi pembulian itu, dan tipsnya, triknya, bagaimana caranya kita bisa lepas dari pembulian itu. Bagaimana kita tidak menjadi korban dan kita juga tidak menjadi pelaku. Itu menurut hemat kami, bahwa sangat penting juga loh kita mempelajari hal ini supaya kita juga tidak menjadi pelaku gitu. Kita sih yakin kita tidak akan menjadi korban karena begini dan begitu, aku kan sekarang udah mapan, aku sekarang udah punya kehidupan yang tidak mungkin lagi deh dibully sama orang, ditindas sama orang gitu. Iya, tapi bagi kamu yang tidak konsen terhadap ini, bisa jadi kamu juga menjadi seorang pelaku gitu. Tapi jauh dari itu, maka bully sendiri tuh ada beberapa jenisnya ya, yang sudah saya katakan tadi di atas gitu. Yang pertama itu ada bullying yang sifatnya verbal gitu. Nah, apa sih bullying yang sifatnya tuh verbal? Jadi bullying jenis ini ataupun perundungan jenis ini itu biasanya terlontar melalui kata-kata yang tidak menyenangkan. Dapat berupa ejekan, umpatan, cacian, makian, celaan, serta fitnah. Jadi semacam jenis ungkapan berupa kata-kata yang bersifat menyakiti orang lain gitu. Ya, ini juga dinamakan dengan bullying verbal gitu. Kayak misal, mohon maaf nih ya, gendut lu gitu. Botak lu gitu, dasar pitak lu. Jadi ya
lebih kepada body shaming seperti itu. Tapi bullying verbal ini tidak kepada fisik sih gitu. Nanti ada juga pembahasan berupa kepada fisik, tapi lebih kepada ya verbal berupa kata-kata yang itu menjadikan orang menjadi nggak nyaman seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada bullying yang sifatnya fisik. Jadi berbicara mengenai fisik nih ya teman-teman, kan hal ini tuh terkait erat dengan fisik atau tubuh seseorang nih. Nah, bullying fisik ini merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, ya sampai ke diludahin segala macam, sampai dijambak, ditonjok. Nah, ini kekerasan fisik. Nah, bullying fisik ini tentunya kalau menurut saya sama bahayanya dan sama parahnya dengan bullying yang berupa verbal tadi. Ya jadi nggak cuma kata-kata "he bego lu" gitu, dasar tolol lu, dasar ini dan itu gitu. Nah, tapi bullying secara fisik ini ya sambil nampar, sambil ngegojrogin kepalanya dan lain sebagainya gitu. Nah, berikutnya nih ternyata masih ada juga, yaitu bullying relasional. Oke, yang tadi di-cut hit. Jadi iya urang rek ngomong. Nah, berikutnya nih ada bullying relasional. Nah, bullying relasional nih biasanya kalau di sekolah itu, bullying relasional itu terjadi karena muncul kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok atau individu lain, sehingga muncul pengecualian terhadap seseorang yang dianggap berseberangan. Selain dikucilkan, seseorang siswa yang dianggap tanda petik berbeda ya, dengan kebanyakan siswa yang ada di sekolahan ataupun di kelas akan dibiarkan begitu aja, dicibir. Kemudian dengan segala hal yang dapat membuat siswa tersebut tuh diasingkan dari kelompoknya. Jadi bullying relasional ini tipe-tipe yang ada geng-gengan gitu. Jadi kayak, "Hey, gue tipe yang good looking semua. Lu yang gigi pada tonggos, yang hitam, yang pada keriting, lu pada minggir" gitu. Jadi bullying tipe ini tuh bullying yang masuk dalam kategori bullying relasional. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang jika berseberangan dengan kelompok tertentu dia akan melemahkan seperti itu. Ada juga yang kok kamu punya pemahaman kayak gitu, kita punya pemahaman kayak gini gitu. Kamu tim bubur diaduk atau tim bubur di ecor gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti halnya ya, terdapat berbagai macam bentuk dan jenis bullying atau perundungan ini. Terdapat pula nih beragam bentuk alasan perundungan dapat terjadi. Dan bagaimana sih kita dapat mengatasi itu semua? Nah, kami tentunya terlebih saya udah memberikan konseptual yang cukup lumayan bagus sih untuk cukup lumayan bagus untuk bisa diterapkan di beberapa teman-teman. Tapi begini, sebelumnya ya saya akan bercerita sedikit sekali. Seorang psikolog dan konselor yaitu Ibu Yunita Kristanti Nur Indarsari itu mengungkapkan faktor balas dendam juga dapat menjadi pemicu utama terjadinya bullying di sekolah. Nah, selain karena persaingan dan iri hati nih ya, akar kepahitan yang dialami sejak dini itu juga membuat anak usia sekolah cenderung akan menyakiti sebayanya, meski si anak ini masih di usia TK gitu, masih di usia TK. Jadi pengaruh dari orang dewasa tuh menjadi model bagi anak-anak usia sekolah. Nah, anak-anak itu cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi sehingga sikap dan cara bertutur mereka menyerupai orang dewasa yang ya dekat dengan mereka lah gitu. Nah, ya begitulah ya teman-teman, bullying ini memang atau perundungan ini memang di mana-mana ada dan baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi menurut kami penting sekali untuk membahas seperti ini. Nah, itu tadi pembahasan mengenai bullying, dan mungkin di part yang berikutnya saya akan membahas kenapa sih bullying itu terjadi dan bagaimana nih caranya kita bisa lepas dari bullying seperti itu. Dan audio pendek ini akan berlanjut di
part yang kedua ataupun di episode yang kedua, tentunya kalian tetap terus stay tune dan pantengin di Pelita Hati channel ini, dan jangan lupa like, comment dan juga subscribe, dan tinggalkan komen yang positif juga. Dan tentunya kami pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode yang kedua, akan membahas tentang bagaimana bullying ini bisa terjadi dan bagaimana sih kita caranya agar terhindar dari bullying itu sendiri. Demikian teman-teman, akhir kata saya Pelita Hati dan juga tim mengucapkan undur diri. Kayak ini ya pembawa beritanya era zaman dulu ya kan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tinggalkan komen yang positif juga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.